warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di siaran Suara Kampus. Saya Nawal Septiana akan menghadirkan liputan seputar dunia perkuliahan pada hari Selasa 7 Oktober 2025. Telah berlangsung pertemuan ke-6 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita di semester 5 kelas D yang bertepatan di Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Sanuddin Banten di ruang 11 yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Pemirsa, seperti minggu sebelumnya, perkuliahan di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita diawali dengan simulasi grup reporter yang dibawakan oleh kelompok 4. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dibawakan oleh kelompok 3. Tetapi minggu ini ada yang berbeda karena Bapak dosen yang bijaksana sedang berhalangan hadir. Tetapi Bapak dosen menitip pesan agar mahasiswa tetap harus hadir di kelas dan melanjutkan perkuliahan seperti biasa. Pemirsa, minggu ini gantian kelompok 4 yang bersimulasi menjadi grup reporter yang terdiri dari Najma sebagai news anchor, lalu ada Faiko sebagai reporter, Ihsan sebagai kameramen dan saksi mata, Dede sebagai kameramen dan berperan sebagai pihak kepolisian. Lalu ada Adnan sebagai editor yang menampilkan gambar di layar. Kelompok 4 kali ini membawakan dua berita sekaligus. Yang pertama tentang tawuran antar remaja di Jalan Palima, Kota Serang. Lalu yang kedua berita tentang sebuah pengunjung yang tenggelam di Curug Lewi Bumi. Pemirsa, setelah berlangsungnya simulasi grup reporter, lanjut ke sesi pemateri yang dibawakan oleh kelompok 3 yang membahas tentang menelusuri dunia jurnalisme investigasi, yang terdiri dari Nabila sebagai moderator yang memandu jalannya presentasi kelompok 3. Lalu ada Ilyas sebagai pemateri pertama yang menyampaikan tentang pengertian jurnalisme investigasi. Jadi, jurnalisme investigasi adalah bentuk jurnalisme yang menyelidiki informasi tersembunyi atau rahasia untuk mengungkap fakta demi kepentingan publik yang sering disebut sebagai fungsi watchdog. Lalu ada Fatan sebagai pemateri kedua yang menyampaikan tentang sejarah perkembangan jurnalisme investigasi di Indonesia maupun di dunia. Jurnalisme ini muncul akhir abad ke-19 di Amerika Serikat lewat para muckraker seperti Ida Tarbell, Upton Sinclair dan Lancer Seven yang membongkar monopoli korupsi dan ketidakadilan sosial. Di Indonesia, perkembangan jurnalisme investigasi sempat terhambat pada masa Orde Baru akibat kontrol pemerintah, namun majalah Tempo tetap menjadi pelapor. Setelah reformasi 1998, kebebasan pers memunculkan kembali liputan investigatif di media seperti Tempo, Kompas, dan Metro TV. Lalu saya sendiri Nawal sebagai pemateri ketiga yang menyampaikan tentang tahap pelaksanaan jurnalisme investigasi. Yang pertama ada conception atau mencari ide, yang kedua feasibility study, studi kelayakan, yang ketiga go no go, yang keempat dasar analisis, yang kelima perencanaan, yang keenam riset data, yang ketujuh revolution, yang kedelapan filling the gaps, yang ke-9 final evaluation, yang ke-10 rating and rating, yang ke-10 publication dan follow up. Lalu ada Najwa sebagai pemateri keempat yang menyampaikan tentang perbedaan jurnalisme investigasi dengan jenis jurnalisme lainnya. Tori sebagai pemateri kelima yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar jurnalisme investigasi. Jadi, jurnalisme investigasi merupakan bentuk jurnalisme mendalam yang berperan mengungkap fakta tersembunyi yang berfungsi sebagai kontrol sosial dan pilar demokrasi melalui tahapan sistematis dan prinsip yang ketat di Indonesia.
perkembangannya menjadi signifikan pasca reformasi, sehingga penting bagi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam untuk mengintegrasikan nilai-nilai dakwah dengan praktek jurnalisme ini. Saya Nawal melaporkan untuk Suara Kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.